Bismillah. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Amma ba'd. Alhamdulillah, pada kesempatan ba'dal maghrib pada hari Rabu malam Kamis 12 Juni 2024 bertepatan dengan malam ke-6 dari bulan Dzulhijjah, maka kita lanjutkan kajian di Fakultas Ilmil Fiqh dalam pembahasan kitab Ad-Durar Al-Bahiyah, yang mana pada kesempatan sekarang ini kita masuk kepada bab An-Najasat. Maka berkata muallif rahimahullah, atau ada yang mau tasmi? Siap, silahkan, cepat, beberapa orang saja, random. Siapa yang lahirnya ganjil 2007, 2009, silakan baca. Bila qala Imam Muhammad Al-Shawkani rahimahullah wa an thani ma akhrajahu an ismil ma'il mutlaq min al-mughayyirati tahirati wa la farqa baina qalilun wa katsir wa ma fawqa kullataini wa ma dunahuma wa musta'malin wa ghayri musta'malin wa mutaharrikin wa nasakinin. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-mu'allif rahimahullah ta'ala wa 'an tsani ma akhrajahu 'an ismil ma' al-mutlaq al-mughayyirat at-tahirati wa la farqa baina qalil wa katsir wa ma fawqa qullataini wa ma dunahuma wa mutaharrikin wa sakin wa musta'malin wa ghayri musta'mal. Bismillah. Qala Shawkani rahimahullah ta'ala wa tsani ma akhrajahu 'an ismil ma'il mutlaq min al-mughayyirat at-tahara wa al-zahira wa la farqa baina qalilin wa la katsir wa la fawqa qullataini wa ma bainahuma wa ma fawqal qullatain wa ma fawqal qullatain wa ma dunahuma wa mutaharrik wa sakin wa musta'mal wa ghairu musta'mal. Bismillah. Qala Malik Syarani rahimahullah ta'ala wa 'an tsani ma akhrajahu 'an ismil mutlaqi min al-mughayyirat at-tahirati wa ma min al-mughayyirat at-tahirati wa ma wala farqa baina qalilin wa katsirin wa ma fawqa al-qullatayn wa ma dunahuma wa mutaharrikin wa sakinin wa musta'malin wa ghairu musta'malin. Kelas, gak ada lagi yang lahirnya ganjil. Bismillah. Qala al-muallif rahimahullah, berkata penulis Asy-Shawkani rahimahullah di kitabnya Ad-Durar Al-Bahiyah, bab al-babu tsani, bab yang kedua setelah membahas di bab yang pertama tentang pembagian air, an-najasat. Maka bab yang kedua pembahasan tentang najasat. Maka najasat, barakallahu fikum, dia jamak dari najasah. Maka satunya bentuk mufrad ataupun singular adalah najasah. Bentuk jamak ataupun plural najasat dengan alif dan ta karena jam'u muannats as-salim. Maka an-najasat jamak dari najasah. Lalu apa definisinya? Wahiya kullu syai'in yastakdziruhu ahlu taba'i as-salimah wa yatahaffadzuna anhu
wa yaghsiluna thiyab idza asabaha kal adrah wal baul. Maka makna najasah adalah segala sesuatu yang mana seseorang dalam keadaan membencinya dan menghinakannya dan menjaga dirinya dari perkara yang najis tersebut, baik dari pakaiannya, baik dari badannya. Maka makna najasat adalah segala sesuatu yang mana manusia itu membencinya atau menjauhinya dari perkara-perkara yang ima buruk, ima bau, menjijikkan, dan semua manusia menjaga dirinya agar terjauh dari najasah tersebut baik pada badannya ataupun pada pakaiannya. Maka contohnya seperti BAB dan BAK, maka semua orang merasa jijik kepada al-adrah dan kepada al-baul. Kullu nas yataqazzazun idan kullu say yastaqdiruhu ahlu taba'i as-salimah wa yatahafaduna anhu wa yaghsiluna thiyab idza asabaha hadihi minan najasat. Inilah yang diinginkan dengan najasah. Muhammad. Maka pembahasan ini yang akan kita bahas, maksudnya apa itu jenis dari najasat, jenis-jenis yang menyebabkan manusia terjauh darinya. Maka disebutkan oleh penulis dari jenis-jenisnya, hiya ghaitul insan mutlaqo. Maka dia adalah apa-apa yang keluar dari manusia dari hasil proses dari pembakaran di dalam tubuh, di mana tubuh kita di saat makan dan minum, maka sisa dari pembakaran baik berupa kalori, baik berupa energi, itu sisa-sisanya kembali kepada dua. Pertama, jika dia larinya dari lambung, seperti makanan yang kita makan masuk ke lambung dan diolah di lambung, dihancurkan dengan enzim, kemudian masuk kepada usus halus. Di usus halus inilah yang ada padanya usus 12 jari. Jadi pelajaran biologi kita. Maka di situ terjadi absorpsi. Absorpsi adalah penyerapan dari sari-sari makanan. Itu jika yang datang dari lambung dari makanan yang kita makan. Maka setelah selesai absorpsi yang mengandung protein seperti daging dan tempe juga, maka diserap. Yang mengandung kepada vitamin, kita makan buah-buahan, vitamin C terutama. Dan yang mengandung dengan lemak-lemak seperti kita minum susu, maka full cream, lemak itu akan masuk dan daging-daging juga. Maka sisanya kemana? Sisanya dibuang di usus besar atau kolon. Maka di kolon, kalen ataupun usus besar ini, di situ sudah tidak ada faidah dari makanan. Maka di situ terjadi pembusukan dan di situ secara normal terjadi pembuangan melalui feses. Dinamakan feses melalui anus. Maka disitulah yang dinamakan dengan ghaitul insan mutlaqon. Kapan menjadi ghaid ataupun BAB? Di saat masuk melalui perut dan diproses tadi. Dan yang kedua, masuk melalui perut juga dalam bentuk cairan. Maka yang berbentuk cairan dari minuman itu diproses. Kalau tadi pembuangan anpasnya karena dia seperti daging, makanan disimpan di usus besar. Namun bagi minuman maka dia itu disimpan atau dibuang melalui ginjal. Maka ginjal adalah alat penyaring untuk dibuang, ditampung di kandung kemih, kemudian dibuang melalui urin. Dan urin di sini inilah BAK,
buang air kecil. Maka di sini kita mengetahui feses, istilah lain untuk maaf BAB, berak. Dan yang kedua adalah urin yang merupakan al-baul. Maka dua ini adalah dari jenis yang pertama yang keluar dari manusia dan ini hukumnya menjadi najis. Mana pendalilan bahwa tinja ataupun feses kotoran manusia yang berbentuk padat itu najis, dan yang berbentuk cair pun najis. Adapun yang berbentuk padat maknanya buang air besar, dia najis dengan beberapa hadis. Di antaranya hadis Abi Sa'id Al-Khudri. Yang mana hadis Abi Sa'id Al-Khudri? Di sini yang pertama diriwayatkan oleh Imam Abi Daud dan dihasankan oleh Syekh kami Mukbil tentang permasalahan sholat menggunakan sandal. Kedua-duanya ada dua hadis sholat menggunakan sandal semuanya. Maka sholat menggunakan sandal sunnah. Di mana di dalam hadis yang menjadi poin kita tentang permasalahan tinja itu najis, bahwa dikatakan oleh Abu Sa'id Al-Khudri, sholaina ma'a Rasulillah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, kami salat bersama Nabi, fasalla bini alih, Nabi salat dengan sandalnya, fasolaina bini alina, maka kami salat dengan sandal-sandal kami. Maka lihat di sini, antum salafi mengikuti salafus saleh, mengikuti Nabi dan para sahabat, lihat mereka salat dengan sandal-sandal mereka. Jika kita mengatakan udzur di masjid-masjid kita tidak dilaksanakan karena takut menjaga kebersihan misalnya, taib, di masjid kita Mukbil Al-Wadi'i kita hidupkan sunnah ini. Dan antum lihat bagaimana masjid kita mengkilap, padahal kita sholat dengan sandal. Jadi tidak ada istilah alasan klasik takut kotor, takut bla bla bla. Maka alhamdulillah mulai kita membangun masjid Imam Mukbil Al-Wadi'i, kita sholat menggunakan sandal meskipun ada orang yang mengatakan ini adalah bid'ah. Di masjid Imam Mukbil Al-Wadi'i bid'ah dilaksanakan sholat dengan sandal, maka justru itu adalah sunnah. Yang mengatakan bid'ah justru salah. Maka di sini mengikuti hadis yang kita sebutkan sekarang. Kata Abi Sa'id Al-Khudri, sholat Nabi bersama para sahabat, dia menggunakan sandal dan kami pun menggunakan sandal. Ayo, siapa yang ingin mengikuti nabinya, silahkan sholat dengan sandal. Tidak usah takut dengan apa-apa. Karena di masjid ini kita menghidupkan sunnah sholat dengan sandal. Kemudian berkata Abu Sa'id, faroma Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ni'alahu faromainahu. Maka di saat sedang sholat, Nabi melemparkan sendalnya ke sebelah kiri. Dilepas, dilemparkan ke sebelah kiri. Dan begitu pun para sahabat. Maka kami semuanya melempar sandal-sandal kami. Lihat, sholat dengan sandal, para sahabat ikut. Nabi melepas sandal, semuanya ikut. Kenapa? Ittiba, mengikuti sunnah. Memakai sandal dipakai oleh para sahabat. Melepaskan sendalnya di waktu sholat, dilepaskan. Semua serempak. Mengikuti apa? Sunnah. Sunnah Nabi di dalam sholat. Maka setelah selesai Nabi bertanya, limada fa'altum dzalik? Setelah selesai Nabi menghadap kepada para sahabat, kenapa kalian melempar sendal-sendal kalian? Dikatakan oleh para sahabat, kami sholat bersama kamu ya Rasulullah menggunakan sandal. Namun di saat kamu melempar sandalmu, kami pun ittiba, mengikuti sunnahmu melempar sandal. Maka apa yang dikatakan oleh Nabi? Atani Jibril, akhbarani bi anna fi na'lai qadarah. Ini poin pendalilannya. Adapun aku, maka Jibril telah datang kepadaku memberitahukan kepadaku di sandalku ada kotoran. Maknanya di beberapa tafsir disebutkan kotoran manusia. Maka di sini Nabi melepaskannya. Adapun kalian para sahabat, dari mana kalian tahu ada
kotoran di sendal kalian dan kalian semuanya melemparkan sendal, maka di sini bismillah. Yang menjadi poin pendalilan pertama, sholat dengan sandal itu adalah sunnah. Dulu para sahabat menggunakannya. Jangan antum kira sekarang kalian tidak menggunakan sandal semuanya adalah sunnah. Tidak. Itulah sunnah. Maka itulah keadaan kenapa kebid'ahan itu dibenci. Karena sunnah-sunnah yang termatikan akan menjadi bid'ah. Dan kenapa ahlu sunnah sangat mencintai sunnah dan menghidupkan sunnah? Karena kalau sunnah itu dimatikan, sunnah akan menjadi bid'ah. Dan ini kenyataan. Sesuai dengan kaidah dari ucapan salaf dinamakan Hasan ibnu Atiyah. Berkata Hasan ibnu Atiyah dengan sanad yang sahih bahwa tidaklah suatu kaum ma'abda'a qaumun, tidaklah suatu kaum melaksanakan kebid'ahan kecuali Allah akan mengangkat sunnah dari mereka dan tidak akan pernah dikembalikan sampai mereka menghidupkan sunnah kembali. Contohnya seperti salat dengan sandal. Banyak manusia yang menghilangkannya. Dipikirnya itu adalah perkara yang aneh dan seterusnya, bahkan dikatakan bid'ah. Maka justru kebalik, justru dia sunnah. Akhirnya tidak ada yang melaksanakan sunnah ini, dan sunnah ini jadi disangka bid'ah. Orang yang sholat dengan sandal dan masjid yang melaksanakan sholat dengan sandal dinamakan melaksanakan bid'ah. Kenapa bisa terbalik? Karena sunnah yang dimatikan, akhirnya next generation dan kebodohan dari manusia mengatakan justru sunnah ini menjadi bid'ah. Contoh yang lain yang nyata, adzan yang pertama. Coba kita lihat di masjid-masjid sekitar kita, sekitar Masjid Imam Mukbil. Semua masjid, mereka bangun jam 4. Namun mereka menyalakan Al-Quran. Maka apakah ada hadisnya? Dulu Nabi di zaman Nabi Muhammad SAW hidup, memerintah Bilal di adzan awal untuk membaca Al-Quran? Tidak. Tetapi diperintah untuk adzan. Seperti hadis yang banyak dari Aisyah dan dari Abi Hurairah dan yang lainnya, bahwa dikatakan Nabi mempunyai dua muadzin. Bilal yuadzin fil awal wa Ibnu Ummi Maktum yuadzin fil fajr. Bahwa Nabi mempunyai dua muadzin. Adzan awal Bilal dan adzan yang kedua Ibnu Ummi Maktum. Dan adzan Bilal itu untuk membangunkan manusia dari tidurnya agar melaksanakan salat malam. Bagi yang ingin sahur maka sahur. Maka dikatakan di dalam hadis, la tugirrukum bi adzan Bilal fa innahu yu'adzin bilail fakulu washrabu. Janganlah kalian menghalangi makanan sahur-sahur kalian dengan adzan Bilal, karena Bilal adzan di awal waktu. Maka makanlah dan minumlah dari sahur kalian. Maka ini adzan awal sunnah. Namun di zaman now bagaimana? Para marbot masjid mereka bangun. Jika kita adzan awal jam 4, mereka setelah 5 menit bangun. Kemudian bukannya adzan seperti kita menyetel Al-Quran. Dan bukan satu masjid, kebanyakan masjid. Kenapa kok tidak mau melaksanakan sunnah? Mungkin mereka tidak mengetahui bahwa adzan awal sunnah. Kenapa? Karena sunnah ini sudah dimatikan bertahun-tahun, sehingga next generation, penerus kita, tidak mengetahui dan tidak pernah mendengar ada adzan awal. Yang kami tahu, adzan itu adzan yang kedua. Dan adzan awal tidak tahu. Yang tahu kami waktu kecil didendangkan Al-Quran atau dengan sholawatan Allahumma sholli alaik ya Rasulullah. Terus diulang-ulang sampai adzan fajar. Akhirnya next generation, keturunan muslimin setelah kita yang tidak belajar, maka menganggap adzan awal adalah bid'ah. Dan itu kenyataan. Ini yang mesti dipelajari bagi kalian dan kita semua yang mengaku salafi ahli sunnah.
Memakai pakaian mengaku salafi ahli sunnah bukan perkara yang mudah. Seperti ucapan Syekh kami Mukbil. Banyak orang yang secara mudah mengatakan aku salafi, aku ahli sunnah. Padahal tidak menghidupkan sunnah, bahkan mematikan bid'ah. Maaf, bahkan menghidupkan bid'ah dan mematikan sunnah. Maka yang notabene mengaku bernama salafi, mengikuti para sahabat, tabi'in, itba'ut tabi'in dan nabi dalam beragama, maka kita harus mengikutinya. Kembali kepada masalah, dan itu tadi contoh yang hakiki. Contoh yang kedua juga atau ketiga setelah sholat dengan sandal yang dihilangkan, dan juga adzan awal yang dihilangkan, juga sholat sebelum maghrib 2 rakaat. Dan kami dulu sebelum punya masjid, waktu bergerilya kepada masjid dan masjid dan masjid, maka kami dapati di saat kami mengisi di masjid-masjid di luar sebelum punya masjid ini, semua sama, bahwa 2 rakaat sebelum maghrib itu ditiadakan. Jika kita menikos ataupun mengajak kepada mereka, mengingatkan, maka di saat kami sebutkan hadis ada dari Abdullah bin Zaid, Nabi mengatakan sholatlah 2 rakaat sebelum maghrib. Sholatlah 2 rakaat sebelum maghrib 3 kali, Nabi mengatakan. Mereka semua mengatakan, oh kami tidak tahu, atau oh kami menginginkan sholat maghrib cepat karena maghrib waktunya pendek. Padahal waktunya 1 jam kurang 5 menit atau 45 menit. Waktu yang panjang. Sholat 2 rakaat sangat pendek sekali. Alhasil ini 3 bukti nyata bahwa sunnah jika dimatikan, sunnah 2 rakaat sebelum maghrib dimatikan, sunnah melaksanakan sendal waktu sholat dimatikan, sunnah adzan awal dimatikan. Semua kaum muslimin terutama awam yang tidak mempelajari agama, sibuk dengan dunianya, mereka mengira bahwa ini 3 perkara ini bid'ah. Sehingga ada yang mengatakan bahwa sholat kita di sini bid'ah karena sholat dengan sandal, padahal itu adalah sunnah. Maka perlu dicamkan kepada kita semua agar kita menghidupkan sunnah yang termatikan dan pahalanya sangat besar. Maka di hadis tadi yang menjadi poin pendalilan, para sahabat mengikuti Nabi sholat dengan sandal, dan Nabi melepaskan sandal karena apa? Jibril mengatakan ada kotoran manusia. Dan juga di dalam hadis masih dari Abi Sa'id Al-Khudri juga disebutkan, ida dakhala ahdukumul masjid falyangdur ila na'laih. Ini pun sama tentang sholat dengan sandal. Jika seseorang melaksanakan masuk kepada masjid dengan sendalnya, maka dia melihat kepada sendalnya. Fa idza kana fihi adza au qadarah, jika ada padanya najasah dari tai manusia, maka bersihkanlah dengan tanah. Maka di sini menjadi pendalilan juga tanah adalah pembersih selain dari air. Maka digosok-gosokkan dengan tanah, tentunya dihilangkan dulu kotorannya, kemudian digosok-gosokkan dengan tanah. Maka apa kata Nabi? Falyalbishu wal yusalli bihima, agar menggunakannya kembali dan sholat dengan 2 sandalnya. Maka hadis ini pun menjadi pendalilan sholat dengan sandal, dan yang menjadi pendalilan juga di hadis ini bahwa kotoran manusia adalah najis. Kemudian berkata penulis, setelah tadi dari kotoran manusia tinja yang kental, wa bauluhu, dan begitu pun kotoran yang datang dari depan yang berupa air, maka dia air seni, dia adalah juga dari najasah. Dan pendalilan dari najasahnya seperti hadis yang telah kita lewati di Umdatil Ahkam yang muttafaqun alaih dari Anas, dan datang juga dari Ashabus Sunan dari Abi Hurairah, yang mana dakhala rajulun minal a'rab, datang orang Badu dari pedalaman Arab, yang mana dia dohirnya masuk Islam, namun Badu tidak mengetahui ilmu-ilmu tentang Islam. Maka dia datang ke pojok masjid, fabala fi ta'ifatil masjid, maka dia kencing di pojok masjid. Maka para sahabat yang mengetahui hukum kencing najis dan hukum masjid adalah tempat suci untuk ibadah, maka berbeda persepsinya dengan orang Badu
Yang mana orang Badu hidup nomaden, yang hidup dengan binatang ternak mereka dari unta atau sapi atau kambing, maka dia bebas buang air di mana saja karena tidak tahu tentang masjid dan hukumnya, baru masuk Islam dohirnya. Maka Badu ini kencing, maka fazajarahun nas. Para sahabat semuanya bangun, ingin menangkapnya dan menahannya dan seterusnya. Apa hikmah Nabi? Da'u, biarkan dia. Kenapa Nabi membiarkan? Karena ada maslahah yang besar. Meskipun kencing itu mafsadah, membuat najis di masjid, namun di sini dilarang ada maslahah yang lebih besar. Maka setelah dibiarkan, karena orang ini tidak mengetahui agama, bodoh, tidak belajar, Badu. Akhirnya Nabi setelah selesai orang ini kencing, maka dinasehati. Dikatakan inna hadal masjid litasbih wa takbir wa tahmid wa shalah, untuk salat dan memuji Allah dan sebagainya. Maka diperintahkan kepada para sahabat an ya'tiya bidalwin fa ahraqahu, maka agar menyiramnya. Selesai. Maka di sini kenapa Nabi mengatakan da'u, biarkan dia, ada maslahah meskipun ada mafsadah. Maka hukum Islam ini dibangun dari maslahah dan mafsadah. Jika terkumpul suatu perkara, ada kebaikan dan ada keburukan, dilihat mana keburukan lebih baik, lebih besar, ataupun mafsadah, keburukan yang lebih besar. Jika keburukan lebih besar, maka dicegah. Dan di sini seperti itu. Orang yang kencing di masjid mafsadah apa tidak? Mafsadah, membuat masjid menjadi najis. Namun gampang, oleh Nabi diberitahukan untuk mengguyurkan air, selesai. Apalagi dari pasir dulu, airnya merembes, tidak seperti sekarang dengan keramik harus dikeringkan. Maka mafsadah ada, kencing di masjid mafsadah, keburukan. Namun mafsadah ini lebih besar dari maslahah. Apa mafsadahnya? Jika diberhentikan orang itu, pertama orang itu ditangkap, maka kencingnya yang tadinya fokus satu titik bisa tercecer kemana-mana, bahkan ke pakaian sahabat. Misalnya Umar menangkapnya, akan ke pakaian Umar dan badan Umar, dan kepada badan orang A'rabi, dan seterusnya. Dan yang kedua, jika ditangkap orang ini, orang yang Badu, tidak tahu ilmu, dia biasa kencing di mana-mana. Maka di sini, di saat ditangkap, dia akan teriak-teriak, kenapa menangkap aku? Kenapa tidak membiarkan aku kencing? Ketiga, seseorang jika sedang kencing, siapapun, di saat lancar mengeluarkan air seni, kemudian ditahan, dikagetkan, ditahan, ada sesuatu yang menahannya, maka dia akan terjadi infeksi. Dinamakan UTI, urinary tract inflammatory. Maknanya adalah peradangan saluran kencing. Karena air kencing yang mengalir itu terdapat zat-zat seperti amoniak dan garam dan gula bagi yang mempunyai penyakit gula. Maka pada air seni itu ada butiran-butiran seperti pasir yang halus. Di saat berhenti sejenak, maka dia akan terjadi iritasi dan terjadilah infeksi. Maka Nabi melarang orang ini karena banyak mafsadah di saat diberhentikan mendadak. Mulai dari tadi sakit kencing, dan juga orang ini akan memaki-maki, kenapa tidak membiarkan aku kencing, diteruskan. Dan yang ketiga, tidak terfokus satu titik, akan lari kemana-mana air kencingnya, bahkan kepada pakaiannya. Dan yang keempat, mungkin akan terpegang dan terlihat alatnya, dan ini pun menjadi aib. Alatku dilihat, alatku dipegang, ditahan dan sebagainya. Maka dari mafsadah ini lebih baik dibiarkan. Dan inilah permasalahan berasaskan taghyirul mungkar. Maka faidah, jika seseorang ingin taghyirul mungkar, menepis kemungkaran, dia melihat apakah kemungkaran yang ditepis lebih besar dari kemungkaran yang ada, ataupun bahkan lebih baik mengurangi kemungkaran, maka dilihat mana yang lebih baik.
Maka inilah poin pendalilan wa bauluhu bi istidlal al-a'rabi. Dan juga berkata penulis illa dzakara ar-radi'. Illa dzakara ar-radi'. Apa? Kecuali kencingnya anak yang masih menyusui. Maka anak menyusui berapa tahun? 2 tahun. Maka seorang anak terbagi menjadi 2, anak laki-laki dan anak perempuan. Untuk anak perempuan, jika telah makan sesuatu dan dia masih menyusui, kencingnya najis. Harus disucikan. Jika terkena pakaian kita. Di saat kita menggendong anak putri, dia masih menyusui dan sudah mulai makan apa-apa dan tetap masih menyusui, najis. Jika terkena pakaian kita harus dicuci. Terkena dari kulit kita harus dibersihkan. Kecuali adzakar ar-radi, kecuali anak laki-laki. Maka dibedakan air seni laki-laki dan air seni perempuan. Maka dikecualikan oleh penulis illa dzakar ar-radi, kecuali seorang dari laki-laki, dari anak laki-laki, bayi laki-laki yang menyusui, maka dia di sini tidak dihukumi najis. Mana wajah pendalilannya? Hadis yang mana hadis ini datang dari Abi Samah, yang mana dia termasuk pembantu Nabi. Maka Abu Samah mengatakan bahwa datang Al-Hasan dan Husain, cucu Nabi, yang pada saat itu keduanya masih kecil. Maka digendong oleh Nabi, fabala ala sodrihi, dan dia kencing Hasan dan Husain di dada Nabi. Faqala yagsinu minal baulil jariyah wa yarussu min baulil gulam, bahwa air kencing anak kecil itu jika dia perempuan dicuci, maksudnya najasa. Dan jika dari anak laki-laki seperti Hasan dan Husain laki-laki, maka cukup diperciki air saja. Maka makna perciki air atau diusap dengan air, misalnya air yang didatangkan baru kemudian dipercikkan ataupun diusap kepada lap, maka itu cukup. Maka di sini para ulama beristimbat diperintahnya oleh Nabi dari al-jariyah, maknanya bayi yang perempuan untuk dicuci, menunjukkan bayi perempuan yang umur 2 tahun ke bawah adalah najis selama dia menyusui. Dan untuk anak laki-laki tidak najis karena Nabi cukup dengan yarussu min baulil gulam. Maka untuk anak laki-laki yang masih 2 tahun cukup dengan diperciki saja atau diusap saja dengan kain yang basah, cukup. Maka hadis ini hadis yang sahih. Maka selesai dari pengecualian, tadi kita sebutkan ada berapa? 2. Pertama feses, dan yang kedua urin. Kemudian dikecualikan tadi, kecuali urinnya bayi yang berusia 2 tahun ke bawah yang menyusui. Maka kencingnya laki-laki anak ini tidak najis. Bismillah. Kemudian berkata penulis walu'abul kalbi, dan juga lu'ab. Apa lu'ab? Air liur. Al-kalb, anjing. Maka air liur anjing, barakallahu fikum, disebutkan oleh Asy-Syaukani rahimahullah termasuk dari perkara-perkara yang najis. Mana dalilnya? Seperti hadis yang mana hadis ini diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari dan Muslim, idza walagol kalbu fi ina'i ahadikum falyarikhu tsumma liyagsilhu sab'a marratin. Kemudian di akhirnya disebut wasaminu habit turab. Maknanya jika datang anjing
menjilati dari tempat masak kalian, baik panci, baik piring, dan seterusnya, tempat perkakas makan, dijilati oleh anjing. Maka apa kata Nabi? Falyagsilhu sab'an, awalan falyuhrikhu. Maka air yang ada padanya atau sebagiannya itu untuk dibuang. Itu yang pertama. Maka jika dia dalam bentuk panci ataupun dia dalam bentuk mangkok yang ada airnya, maka airnya dibuang dulu. Kemudian setelah itu dicuci 7 kali. Disebutkan yang pertama dengan pasir dulu, maka bekas tadi jilatannya dibasuh dengan pasir ditambah air sedikit. Setelah itu barulah dicuci 7 kali dengan air. Maka ini wajah pendalilan bahwa lu'abul kalb najasah, bahwa air liur dari anjing itu najis. Maka di dalam hadis ini diperintahkan kita untuk mensucikan tempat-tempat perkakas dapur kita jika dijilat anjing seperti itu. Maka di sini beristimbat Syaukani, kalau memang seperti itu berarti air kencing, berarti air ludah anjing adalah najis. Maka terbayang ya ibadallah, air ludah anjing itu najis. Maka datang di dalam hadis yang muttafaqun alaih juga, man rabbal kalb ghayra sayyadin fa ukhida fi kulli yaum qiraton minal ajr. Berkata Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, barang siapa yang memelihara anjing di dalam rumah dan dia bukan anjing dari berburu, maksudnya boleh memelihara anjing berburu namun di luar rumah. Namun anjing ini dijadikan bagaikan kucing, tidur bersama dan berkeliling di rumah dan terus berada di rumah sehingga dia menjilat tuannya dan menjilat perkakas-perkakas. Maka kata Nabi, barang siapa yang memelihara anjing di rumahnya, diambil setiap hari kebaikan 2 kirot. Dan kirot itu adalah 2 perkara yang besar. Bisa jadi 2 karung, bisa jadi 2 tempat ember yang besar, ataupun apa saja. Yang jelas setiap hari diambil pahalanya. Maka antum melihat bagaimana orang-orang kufar yang mana mereka memelihara anjing. Orang kufar tidak ada pahala sedikit pun. Karena jika mereka berbuat sedekah, berbuat puasa, berbuat sholat, tidak diterima pahalanya. Maka bagaimana setiap hari diambil qirah? Ini orang-orang kufar. Dan begitu pun dari kaum muslimin yang memelihara anjing. Maka bagi yang memelihara anjing, baik untuk berburu, seperti berburu apa saja dari babi dan yang lainnya, maka jangan dibawa di rumah, disimpan di rumah. Dan begitupun, ini pendapat Asy-Syaukani dan sebagian para ulama, air liurnya najis. Sebagian ulama yang lainnya tidak najis. Maka yang jelas kita membaca kitab Asy-Syaukani, maka dia berpendapat bahwa air liur anjing itu najis, maka kita najiskan dengan dalil yang kita sebutkan tadi. Dan begitupun warausun. Apa itu raus? Raus adalah kotoran hewan yang sudah mengering, seperti kotoran unta di padang pasir yang terkena sengatan mentari kering sehingga keras seperti batu. Meskipun jika ditekan dia rapuh, maka ini dinamakan raus, yakni kotoran hewan yang sudah mengering. Dan alhamdulillah di tempat kita mungkin kita tidak mendapati di sekitar kita kecuali kotoran ayam, dan ayam pun tidak ada, atau kotoran kucing, dan kucing pun kita membeli pasir dari kucing-kucing anggora kita. Maka tidak ada kecuali bagi mereka yang mempunyai sapi. Maka sapi ataupun kambing yang berbutir-butir, bulatan-bulatan kecil kambing itu terkena panas mentari, maka bisa jadi seperti dikira batu kerikil, padahal dia raus. Nah, ini hukumnya najis. Dan begitupun kotoran sapi. Banyak kita mendapati di beberapa tempat
sapi-sapi dibiarkan sampai banyak ranjau-ranjau di jalan aspal. Maka di sini di jalan aspal tentunya tidak bisa menyatu. Namun jika dia di tanah-tanah biasa terkena matahari terus-menerus akan mengering. Dan mengering misalnya selama sebulan lebih, maka dia akan mengeras. Dipikirnya adalah potongan tanah ataupun batu, maka dia juga najis. Mana pendalilan bahwa raus adalah kotoran hewan najis? Maka telah datang diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari dan yang lainnya dari Ibni Mas'ud bahwa ata Nabi sallallahu alaihi wasallam al-ghaita fa amaroni an ati bi salasati ahjarin, bahwa Nabi dulu di saat BAB, di saat safar. Maka BAB kalau saat safar tidak mendapatkan air, maka mendatangkan 3 batu untuk mensucikan BAB ataupun BAK dan seterusnya. Maka di saat Nabi sedang dalam keadaan safar dan dia ingin ke WC untuk buang hajat, maka meminta kepada Ibnu Mas'ud mendatangkan 3 batu untuk membersihkan. Maka bagaimana perbedaan kita dengan zaman Nabi dulu? Di zaman Nabi air sangat susah. Adapun kita di Indonesia misalnya jika kita safar, sekarang zaman ini mudah. Mau safar kemana-mana, maka banyak peristirahatan dari rest area ataupun dari pom bensin ataupun masjid-masjid. Ataupun bahkan jika misalnya di hutan pun di Indonesia hutan tropis, di mana-mana banyak sungai, di mana-mana banyak air. Namun di zaman Nabi gurun pasir. Maka oleh sebab itu Nabi meminta Ibnu Mas'ud membawakan 3 batu kerikil. Kemudian fawajatu hajarain wa tamassaktu atsalis falam ajidhu. Maka aku mendapati 2 batu. Kemudian aku mencari yang ketiga, tidak aku dapati. Fa akhadtu warasatun fa ataituhu biha. Kemudian setelah aku mencari, aku mendapati sesuatu seperti batu. Itulah tadi, yang keras tapi empuk. Nah, di sini dinamakan raus, mungkin dari kotoran unta atau kotoran sapi. Dipikir oleh Ibnu Mas'ud batu karena sudah mengeras, kering, tidak pernah hujan, tertimpa tiap hari sinar matahari yang kuat. Maka akhirnya dipikir oleh Ibnu Mas'ud itu batu. Maka diambillah dan diberikan kepada Nabi 3 tadi. 2 batu memang asli dan 1 lagi raus, kotoran hewan yang sudah membatu. Fa akhadha al-hajarain wa alqa ar-rausah wa qala hadza riksun. Maka Nabi menerima 2 dan yang 1 dilihat oleh Nabi ini bukan dari batu, dilempar dan mengatakan inna riksun. Makna riksun adalah najis, bahwa ini najis. Tidak boleh kita membersihkan kotoran dengan kotoran najis. Maka tidak menyelesaikan masalah. Kotoran dibersihkan dengan perkara yang tohir seperti batu atau air. Maka kita membersihkan kotoran dengan air atau dengan batu di zaman Nabi. Maka itu yang benar. Adapun dengan raus, kotoran hewan, tidak bisa kita membersihkan kotoran dengan kotoran. Sudah adzan. Masih banyak di sini namun kita cukupkan. Maka bisa kita simpulkan pelajaran kita di dalam setiap malam ini pelajaran fikih dari kitab Ad-Durar Al-Bahiyah. Maka kita masuk kepada bab najasat. Dan bab najasat di sini dia an-najasat adalah jamak dari najasah. Jadi satunya najasah, jamaknya najasat, najis-najis. Maka apa definisi najis? Di Indonesia kan definisi najis adalah sesuatu yang membuat orang jijik padanya dan orang menjauhinya. Dan jika terkena badan ataupun pakaian, orang akan membersihkannya. Itulah najasah. Lalu najasah apa saja tadi disebutkan? Mulai dari tinja, kotoran manusia. Berdalil dengan hadis Abi Sa'id Al-Khudri yang 2 tadi, bahwa Nabi melaksanakan sholat dengan sandal kemudian melepaskannya.
dikatakan bahwa Jibril memberitahukan ada kotoran manusia padanya, maka Nabi menjauhkannya. Ini poin pendalilannya, bahwa kotoran manusia najis, harus terjauh dari tempat sholat dan harus tidak boleh bersambung. Dia menggunakannya dalam sholat, tidak boleh. Maka yang kedua, kencing. Dan pendalilan kencing hadis A'rabi yang kencing di masjid. Maka mana poin pendalilannya? Nabi memerintahkan untuk membawa satu ember air dan membersihkannya, dibersihkan dengan air, menunjukkan najis. Dan yang ketiga, pengecualian air kencing ini semua laki-laki dan perempuan najis kecuali laki-laki yang masih dalam menyusui, maka dia itu tidak najis, cukup dengan dipercikan saja. Kemudian yang ketiga ataupun najis yang ketiga tadi, dia adalah lu'abul kalb, adalah air liur dari anjing. Yang mana pendalilannya di hadis yang telah kami sebutkan tadi, barang siapa ada tempat untuk makan yang terkena lidah anjing agar dibasuh. Di mana dibasuh dengan tanah, kemudian 7 kali dengan air. Kemudian setelah itu ar-raus, dan makna raus adalah kotoran hewan yang sudah mengering yang dikira batu, maka itu pun najis dengan dalil Ibnu Mas'ud di saat diperintah untuk mendatangkan 3 batu, maka dia mendapatkan 2 batu, 1 lagi raus. Maka diberikan kepada Nabi, Nabi melempar yang 1 dan mengambil 2 batu, dan dikatakan bahwa ar-raus itu riksun, makna riksun adalah najas. Maka ini yang bisa kita berikan, dan ini yang akan disetor oleh para santri untuk dihafal. Wa naktafi ila huna wa jazakumullahu khaira wa barakallahu fi ilmi.